Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang amat saya hormati Bapak Menteri Koordinator Perekonomian, Bapak Dr. Airlangga Hartarto, mewakili Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Menteri Koperasi yang diwakili oleh Deputi Perkoperasian Bapak Sabadi, sahabat-sahabat pimpinan paripurna Dewan Koperasi Indonesia, pengawas, Dewan Penasehat, Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia. Yang saya hormati para sahabat Ketua Dekopinwil dengan seluruh jajarannya dan Ketua Dekopinda seluruh Indonesia. Sahabat-sahabat Ketua Induk Koperasi, anggota Dekopin maupun Koperasi Primer yang sempat hadir secara virtual dalam puncak Harkopnas ke-74. Bapak insan koperasi, penggiat koperasi di seluruh Indonesia. Dari Cibubur, saya ditemani Ibu Ani Nurdin Halid bersama Wakil Ketua Umum yang juga Ketua Harkopnas Bapak Wahab Mangkona, Wakil Ketua Umum Ibu Sarmila, Wakil Ketua Umum Bapak Sukri, dan Sekjen Saudara Pak Lepi Pangerang menemani saya dari Cibubur menyampaikan pidato puncak Harkopnas yang saya beri judul Kembali ke Kita, Merancang Koperasi Kita di Masa Depan. Judul ini saya angkat sebagai refleksi dinamika lingkungan nasional dan global sekaligus secara pandang baru bagaimana kita menilai ulang posisi dan orientasi kita membangun koperasi di masa datang. Paradigma baru, reposisi dan reorientasi gerakan koperasi modern yang kuat, mandiri dan solid. Pengalaman kita hampir 2 tahun Dekopin tidak mendapat dukungan pemerintah. Hal serupa mungkin dialami oleh Dekopin dan Dekopinda. Kiranya kondisi ini harus menyadarkan kita semua, gerakan koperasi Indonesia, bahwa memang sesungguhnya koperasi tidak harus mengemis kepada pemerintah. Bahwa sebagai koperasi, sebagai gerakan, seperti halnya di negara-negara maju, harus mampu menjaga independensi, kemandirian. Sebab jika tidak, maka nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi terancam diinjak-injak oleh pihak lain, termasuk rezim pemerintah yang berkuasa. Dalam sepak bola, konstitusi tertinggi terletak pada statuta PSSI yang merupakan turunan dari statuta FIFA. Ketika pemerintah melakukan intervensi terhadap PSSI, melakukan intervensi terhadap organisasi PSSI, maka berantakanlah organisasi sepak bola tersebut. Bahkan sampai diskorsing oleh FIFA. Dekopin memang bukan PSSI, tapi prinsip kerja keduanya sama, yaitu tabu terhadap intervensi dari pihak manapun dari luar. Mengapa? Karena kedua organisasi tersebut adalah bebas dari pihak luar, memiliki syarat nilai yang tentu memiliki nilai dan agenda berbeda. Jika itu yang terjadi, jika ada intervensi, maka jati diri koperasi ternoda dan berpotensi hancur. Sahabat sekalian, kita sangat membutuhkan pemerintah, tapi bukan dalam bentuk intervensi. Dekopin memiliki konstitusi yang kita semua tunduk dan patuh padanya, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kitab kita adalah ADART plus Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 1992 yang merupakan patokan dasar kita berpikir, bersikap dan bertindak. Mengapa? Karena nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang dikawal organisasi koperasi dunia namanya ICI terurai secara utuh di dalam ADART Dekopin tersebut. Prinsip demokrasi yaitu musyawarah mufakat, one man one vote, yang dijunjung tinggi koperasi diatur dengan jelas dan rinci di dalam ADART seperti hasil Munas Dekopin yang disahkan oleh Presiden SBY tahun 2011. Kemudian Munas Dekopin 2019 di Makassar adalah produk utuh dari konstitusi. Dekopin yang dibuka, Munas Dekopin yang dibuka oleh Menteri Koperasi, Bapak Teten Masuki.
dan juga dihadiri oleh Bapak Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian atau yang mewakili, kemudian Bappenas. Jelas bahwa Munas Dekopin di Makassar adalah sah dalam hal apapun. Keyakinan kita diperkuat oleh putusan Pengadilan Negeri Makassar tempat kongres berlangsung yang berkekuatan hukum tetap. Dan kita semua, baik yang hadir dan menonton melalui streaming malam ini, adalah golongan yang berpikir tegak lurus terhadap konstitusi ADRT Dekopin. Saya yakin Bapak Sabadi, Deputi Perkoperasian, yang sudah puluhan tahun berurusan dengan koperasi, masuk dalam golongan kita, yaitu yang berpikir tegak lurus terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dekopin. Mungkin terlalu kasar kalau saya mengatakan kita semua ini adalah golongan yang terus berpikir waras. Dari banyak diskusi internal dan eksternal, setidaknya saya berpegang pada cara berpikir dan argumentasi dari sahabat kita, Ketua Dewan Penasihat kita, Profesor Dr. Jimli Asidik. Usai putusan PTN dan PN Makassar, Guru Besar Hukum UI dan mantan Ketua MK itu menyuruh saya, meminta saya untuk segera mengirim surat resmi kepada Presiden, meminta waktu audiensi terkait dengan Perpres dan Hari Koperasi hari ini. Tapi karena surat Dekopin selaku Ketua Umum belum ada respon, maka saya bersama beberapa wakil Ketua Umum melakukan silaturahmi dengan Bapak Menteri Koperasi. Dan saya sebagai Ketua Umum juga telah bertemu dengan Bapak Menko Perekonomian. Baik Menko Perekonomian maupun Menteri Koperasi sebetulnya telah memberikan respon positif dan secara tidak langsung telah mengakui keabsahan Dewan Koperasi Indonesia. Oleh karena itu, sahabat sekalian, ketika hampir 2 tahun hasil Munas Dekopin 2019 di Makassar belum juga mendapatkan pengakuan melalui Kepres, maka 2 pekan lalu pimpinan paripurna dan para ketua Dekopinwil dalam rapat pimpinan paripurna diperluas mengambil sikap bahwa gerakan koperasi memilih jalan lain yang lebih bermartabat dan bermakna, yaitu bekerja nyata untuk kemajuan koperasi tanpa harus mengemis kepada pemerintah. Bukan berarti kita menyerah. Langkah hukum dan politik akan terus kita lakukan. So, di satu sisi kebenaran harus diungkap. Dan ingat, kebenaran bisa disembunyikan, tapi kebenaran tak akan pernah tersembunyi. Di sisi yang lain, kita memiliki tanggung jawab untuk mengawal jati diri koperasi yang terkandung di dalam konstitusi kita, yaitu anggaran dasar. Dan malam ini, saya menyampaikan sikap pimpinan paripurna dan para ketua Dekopinwil kepada kita semua untuk berpikir ulang tentang posisi dan orientasi gerakan koperasi di negeri ini. Reposisi berarti menilai ulang posisi gerakan koperasi yang terlalu menggantungkan diri kepada pemerintah pusat maupun daerah. Kita harus solid agar mampu berdiri kuat dan mandiri tanpa menunggu uluran belas kasihan pemerintah. Sebab prinsip kemandirian adalah salah satu prinsip dari 7 prinsip koperasi yang berlaku secara universal. Fakta menunjukkan bahwa di banyak negara, pemerintah setempat tidak banyak mengatur kehidupan perkoperasian. Bahkan ada negara yang tidak memiliki undang-undang koperasi. Namun, koperasi negara tersebut sangat maju. Konsekuensi dari reposisi itu ialah bahwa kita harus mengubah orientasi atau reorientasi dan cara kerja kita. Konkretnya, kita tidak lagi melulu bergantung dan menunggu bantuan pemerintah. Tetapi bagaimana lembaga gerakan koperasi harus mampu bersama-sama koperasi-koperasi menghimpun kekuatan. Dan yakinlah bahwa kita bisa melakukan itu. Semua kita besar. 120.000 koperasi kurang lebih berbadan hukum dengan anggota aktif kurang lebih 26 juta anggota. Di sisi lain, kita gerakan koperasi terikat dalam nilai dan semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Pertanyaan yang menantang kita semua, bagaimana kekuatan raksasa koperasi negeri ini dikapitalisasi sedemikian sehingga menghadirkan benefit dan profit untuk semua. Itulah ekonomi berbagi, sharing ekonomi, yang ditopang oleh prinsip kolaborasi dan integrasi dalam tatanan ekonomi mutakhir. Untuk mengkapitalisasi potensi besar gerakan koperasi kita, maka dibutuhkan pendekatan baru
dan strategi baru dengan tetap mengacu pada kerangka, fungsi, dan peran Dekopin sesuai Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, yaitu di bidang edukasi, advokasi, dan fasilitasi, serta pancak program yang kita tetapkan dalam Munas 2019 di Makassar. Pendekatan Buaya Samaksu ialah pendekatan profesionalisme. Maknanya adalah bahwa untuk mencapai kemandirian, maka kita Gerakan Koperasi Indonesia harus berpikir dan bertindak profesional. Dalam mengembangkan koperasi-koperasi kita ke depan, asas dan prinsip-prinsip profesionalisme harus dimiliki oleh segenap struktur gerakan koperasi dari pusat hingga daerah, maupun oleh praktisi dan penggiat-penggiat koperasi. Makna lain dari pendekatan profesionalisme ialah bahwa kita orang-orang koperasi tidak perlu lagi mengemis kepada pemerintah. Bukan berarti kita tidak butuh intervensi program pemerintah. Kita butuh bantuan, tapi bukan intervensi. Beda intervensi dengan bantuan. Bantuan kewajiban negara untuk membantu, memajukan, membina, menggerakkan gerakan koperasi Indonesia. Namun kita mendapatkannya secara profesional. Artinya, jika tidak memperoleh program bantuan pemerintah, kita tidak perlu bersikap cengeng, teriak-teriak. Dalam hal ini, kita tak perlu lagi minta dan asmakan. Toh selama ini mayoritas koperasi kita tumbuh dan berkembang secara swadaya dan mandiri. Namun, pendekatan profesionalisme saja tidak cukup. Profesionalisme baru akan efektif jika diikuti arah kebijakan dan strategi baru yang tepat, realistis, relevan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan zaman. Pertama, penguatan di bidang kelembagaan, yaitu konsolidasi organisasi terutama melalui instrumen rapat-rapat pimpinan paripurna, rapat kerja nasional, rapat pimpinan nasional, walaupun di masa pandemi COVID-19 ini terpaksa harus kita lakukan secara virtual. Tapi ini menandakan bahwa organisasi bergerak secara dinamis. Yang kedua adalah penguatan komunikasi dan interaksi melalui media internal Dekopin, terutama website dan web portal serta medsos. Di era digital saat ini, komunikasi dan interaksi bisa kita lakukan secara cepat dan murah. Yang ketiga adalah mengembangkan program-program kreatif inovatif yang menginspirasi dan memotivasi gerakan seperti yang sudah lakukan semalam dan hari ini. Saudara-saudara sekalian, dalam rangka Harkopnas tahun 2021, kita mempunyai beberapa program lainnya, yaitu webinar series tentang praktek terbaik di Indonesia dan juga bekerjasama dengan TV Desa, Festival Desa Devisa, Indonesia Cooperative Monitor, yang insya Allah akan memilih 100 koperasi terbaik setiap tahun. Lalu tanggal 18 Agustus 2021, kita akan tetapkan sebagai Hari Ekonomi Gotong Royong, dan tanggal 28 Oktober 2021 ada Expo virtual. Jika Expo offline sulit diwujudkan, maka kita lakukan secara virtual. Kedua, mengembangkan dan memperkuat jaringan kerjasama antar koperasi. Bapak Ibu, para penggiat koperasi yang saya hormati, salah satu prinsip yang menjadi kekuatan koperasi menjadi koperasi dunia seperti koperasi susu di Selandia Baru, koperasi listrik di Amerika Serikat, dan koperasi retail modern di Singapura adalah contoh koperasi yang sukses dan juga melakukan kerjasama antar koperasi di sisi lain dan dilakukan oleh koperasi-koperasi kredit yang bernaung di bawah Inkopdit dan Puskopdit Pusat yang memiliki anggota lebih dari 3 juta orang. Mereka memiliki program atau produk yang dipakai diterapkan di seluruh Kopdit di Indonesia. Dekopin akan berinisiatif agar terbangun jaringan kerjasama yang luas antar jenis koperasi. Jadi bukan hanya antar Kopdit atau antar BMT atau antar koperasi-koperasi primer lainnya, tapi kita memulai merancang kerjasama lintas sektoral koperasi. Koperasi simpan pinjam, koperasi kredit dengan koperasi produksi, dengan koperasi pemasaran misalnya. Dan ketiga adalah mengembangkan dan mendorong koperasi sektor kecil. Dekopin tidak hanya mendorong, tapi juga akan mengambil inisiatif dalam mengembangkan koperasi sektor ini. Salah satu insya Allah yang akan kita kembangkan ialah koperasi pemuda desa. Misi utamanya bagaimana pemuda-pemuda milenial di 70.000 desa dan 5.000 kelurahan diberdayakan dalam wadah koperasi untuk mengelola produk-produk berbasis sumber daya alam maupun budaya di desa agar mempunyai nilai tambah dan bisa menembus pasar lokal, nasional hingga pasar global. Dekopin juga insya Allah akan menjalin kerjasama dengan Koperasi Pariwisata Indonesia. Dan oleh karena itu, saya mendorong Dekopinwil, serta Dekopin dari seluruh Indonesia untuk mengembangkan koperasi pariwisata
di setiap destinasi wisata di daerah-daerah seluruh Indonesia. Tujuannya ialah agar produk masyarakat daerah sekitar destinasi wisata bisa masuk dan bersaing di tempat-tempat destinasi wisata. Ke depan, Koperasi Pemuda Desa akan menjalin kerjasama dengan koperasi-koperasi pariwisata di daerah-daerah. Kami berharap inisiatif Dekopin ini didukung oleh Dekopinwil dan Dekopinda se-Indonesia sebagai ujung tombak yang menjadi penggerak dan pendamping koperasi pemuda desa di desa dan koperasi pariwisata di daerah. Yang keempat adalah kita memperluas jaringan kemitraan dan kerjasama. Di era ekonomi berbagi saat ini, kerjasama atau kolaborasi adalah tuntutan kebutuhan. Gerakan koperasi tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri, bagai kata dalam tempurung. Koperasi harus menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Kerjasama harus dilakukan dengan sesama koperasi dan lembaga ekonomi maupun non-ekonomi lainnya. Dekopin saat ini sudah menjalin kerjasama dengan PT Wahana Asia untuk membangun lembaga Digikov Cipta Indonesia yang menyediakan berbagai aplikasi digital khusus untuk koperasi. Dekopin juga bekerjasama dengan kampus seperti Universitas Cyber Asia yang memudahkan praktisi-praktisi koperasi milenial untuk kuliah S1 secara online yang tentu lebih mudah dan murah serta bisa sembari bekerja di daerahnya. Kita juga insya Allah akan segera bekerjasama dengan beberapa kampus seperti UNS Solo dan UNES Semarang dalam rangka membangun riset. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat kepada Bapak Rektor UNS Solo yang telah mendapatkan penghargaan bakti koperasi tadi pagi. Dan sahabatku semua, para insan koperasi Indonesia, tidak usah bertanya dan tidak usah mempersoalkan kenapa Menteri Koperasi tidak hadir dari koperasi. Mungkin beliau ada kegiatan lain, tapi hadir deputi koperasi. Tidak usah mempersoalkan kenapa pidato Menteri Koperasi tadi pagi tidak pernah menyebut Dekopin. Tidak usah kita bersoal. Mungkin beliau belum paham bahwa hari ini adalah harinya Gerakan Koperasi Indonesia, bukan harinya Kementerian Koperasi. Kita maklumi, simpan di hati. Insya Allah kebenaran akan terungkap. Kita juga harus mengembangkan kerjasama vertikal, mencakup internal gerakan koperasi, seperti induk-induk pusat primer, serta eksternal. Kerjasama dengan pemerintah penting dan wajib, karena diatur dalam undang-undang koperasi. Namun bedanya, mulai sekarang kita harus bekerjasama secara profesional saat berhadapan dengan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dan pemerintah desa. Yang kelima adalah kita memperkuat ekosistem digital koperasi Dekopin yang sudah berinisiatif memperkuat daripada digital koperasi melalui Digikop Cipta Indonesia. Selain menyediakan aplikasi-aplikasi yang dirancang khusus bagi koperasi, Digikop Cipta Indonesia juga menginisiasi pembukaan akses data Dukcapil secara kolektif untuk koperasi-koperasi. Saya berterima kasih kepada beberapa Dekopinwil dan Dekopinda yang sudah terlibat aktif dalam mengkonsolidasikan koperasi-koperasi daerah masing-masing untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dalam rangka mengakses data Dukcapil. Perlu saya sampaikan bahwa rencana penandatanganan PKS antara Dirjen Dukcapil dengan koperasi terpaksa diundur karena di luar dugaan kita semua, di mana rencana acara puncak koperasi di TPRI batal akibat PPKM darurat yang tidak bisa kita hindarkan. Sehingga insya Allah rencana PKS tersebut diundur ke tanggal 18 Agustus 2021. Oleh karena itu, saya sangat berharap kepada seluruh jajaran Dekopinwil dan Dekopinda, induk-induk koperasi, sebulan ke depan, agar induk-induk koperasi, Dekopin-Dekopinda bisa menggerakkan lebih banyak lagi koperasi yang siap mengikuti PKS pada tanggal 18 Agustus akan datang. Bapak Ibu, para hadirin pencinta insan koperasi Indonesia yang saya muliakan. Saya sangat optimis bahwa kita mampu bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri. Mengapa? Saya menangkap sesuatu yang belum pernah saya lihat dan dengar dan rasakan selama 30 tahun saya bergelut di perkoperasian. Apa itu? Dalam sepekan terakhir, saya bangga sekaligus terharu menyaksikan bagaimana Bapak Ibu, para sahabat semua bersatu, sehati, sejiwa, bertukar pikiran. Dan terakhir kita sama-sama menyaksikan dan mensukseskan doa bersama untuk Indonesia. Hari ini seluruh struktur gerakan koperasi pusat hingga daerah bergerak untuk mengajak anggota
agar bisa mengikuti dua agenda penting kita, yaitu tadi malam doa bersama dan malam ini adalah puncak Harkopnas ke-74. Jati diri koperasi itulah yang memperteguh keyakinan saya tentang visi besar 2045 koperasi sebagai pilar negara. Oleh karena itu, sahabat sekalian, di hari koperasi ke-74 tahun 2021 ini, saya menyampaikan bahwa insya Allah tanggal 18 Agustus kita abadikan sebagai Hari Ekonomi Gotong Royong yang tercantum dalam pasal 33 Konstitusi Undang-Undang 45 yang sejalan dengan visi 2045 koperasi pilar negara yang sudah diletakkan pada Musda Dekopin pada November 2014. Hari Ekonomi Gotong Royong pasal 33 ini akan ditetapkan dalam Rapimnas Dekopin dan insya Allah dicanangkan pada tanggal 18 Agustus 2021. Ketetapan ini adalah bentuk nyata kita dalam menjaga dan mengawal jati diri koperasi yang sudah ditetapkan di dalam pasal 33 Undang-Undang 45. Bahwasanya para bapak bangsa sudah menetapkan sistem dan politik sosial ekonomi negara kita, yaitu pasal 33. Karena sejauh ini komitmen negara untuk mewujudkan pasal 37 masih jauh panggang dari api. Maka Dekopin sebagai wadah tunggal gerakan Indonesia menetapkan agenda tanggal 18 Agustus sebagai hari pasal 33 atau Hari Ekonomi Gotong Royong. Apakah saudara-saudara setuju? Kalau saudara setuju, tolong semua kepalakan tangan. Itu tanda persetujuan bahwa kita bertekad menyatakan bahwa tanggal 18 Agustus adalah Hari Ekonomi Gotong Royong. Saudara-saudara setuju? Terima kasih. Insya Allah impian kita, kemauan kita, apabila diiringi dengan semangat, maka insya Allah itu akan bisa kita wujudkan. Kenapa? Karena Presiden Jokowi dengan jelas sekali menyebut bahwa sistem ekonomi yang benar dan tepat yaitu ekonomi gotong royong, ekonomi Pancasila. Kita harus kembali ke kita pasal 33 dalam membangun sistem ekonomi negara kesatuan Republik Indonesia. Bung Hatta menempatkan koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan asas keluargaan. Itu tercermin dalam pasal 1 ayat 3 ayat 1 pasal 33. Dengan argumentasi yang sangat kuat sehingga Bung Karno dan para pendiri negara lainnya menyetujui 100%. Untuk itu, dalam upaya mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu memajukan kesejahteraan umum, harus memakai sistem koperasi, bukan kapitalisme. Sehingga semua bapak bangsa sepakat, sistem perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas keluargaan. Sehingga koperasi ditempatkan dalam ayat 1 pasal 33. Oleh karena itu, sahabat sekalian, maka tidak hanya itu yang harus kita lakukan. Kita harus juga menggagas dan segera mewujudkan dengan melakukan advokasi di semua tingkatan, yaitu Undang-Undang Sistem Ekonomi Nasional. Ini menjadi acuan pertama dan utama semua dari seluruh sektoral, sehingga Undang-Undang Sistem Ekonomi Nasional menjadi undang-undang yang menjadi acuan daripada seluruh undang-undang tentang perekonomian kita. Baik pertanian, kehutanan, pertambangan, kelautan, manufaktur, dan lain. Langkah selanjutnya yaitu peraturan di bawahnya, di mana Dekopin melakukan advokasi dalam upaya penciptaan peraturan pemerintah maupun Kepres, maupun Permen, maupun Pergub, Perda mengacu pada undang-undang induk sistem perekonomian nasional tersebut. Jika benang merah ini benar terjaga, maka strategi dan program pemerintah maupun pemerintah daerah akan mudah diselaraskan, diintegrasikan, dan dikembangkan. Bapak Ibu, para penggiat koperasi Indonesia yang saya hormati, kita keluarga besar harus berpikir dan bekerja menjadi besar. Tidak perlu cengeng dan merasa terpinggirkan. Mari kita bergandengan tangan, membuka diri untuk bekerjasama yang erat, dan bangkit menatap masa depan. Saya merasa perlu menggugah kita semua untuk satu hal. Generasi kita dituntut untuk meletakkan fondasi dan arah baru bagi koperasi Indonesia di masa depan. Generasi kita memikul tanggung jawab sejarah, yaitu meninggalkan warisan terbaik bagi generasi koperasi di masa depan. Setuju? Sekali lagi, silakan kepalkan tangan apabila saudara setuju. Dan saya yakin saudara-saudara sekalian adalah pasti menyetujui. Mari kita bangkit, kita melangkah pasti, menyontoh hari yang lebih baik untuk generasi kita hari ini.
juga generasi anak cucu kita. Insya Allah, Allah akan meredai perjuangan kita. Terima kasih kepada Bapak Menko Perekonomian, Bapak Menteri Koperasi, khususnya Deputi Koperasi Pak Sabadi yang setia kepada Dekopin, kepada sobat-sobatku Dekopin Indonesia, ketua-ketua induk koperasi anggota Dekopin, Ketua Harkopnas, Pak Wahamangko dengan seluruh jajarannya, para wakil ketua umum, pimpinan paripurna, penasehat, pengawas, majelis pakar, dan sekretaris jenderal Saudara Pahli Pangerang atas partisipasinya sehingga Harkopnas ke-74 tetap bisa kita lakukan di tengah-tengah kita masih hidup berdampingan dengan pandemi 19. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai perjuangan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Koperasi Indonesia ke-74. Om Santi 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 Om.